Listen to the words I say, for I will always by your side. You mean everything to me, and I will never leave you. Tuhan itu baik, amin. Tuhan Yesus itu sungguh baik. Saya benar-benar merasa diberkati dengan pujian penyembahannya. Sungguh luar biasa bisa bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa di tempat ini. Saya sangat bersyukur juga untuk kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan saya. Saya boleh dikasih kesempatan di tempat ini. Pertama-tama sebelum saya mengenalkan diri saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Bambang, Pak Rudi ya, Pak Rik, Pak Kiki ya, yang telah memberikan kesempatan juga untuk saya boleh sharing di tempat ini. Dan karena itu untuk beberapa menit ke depan izinkan saya untuk sharing. Saya tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajar, tapi saya ingin berbagi tentang apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam kehidupan saya. Dan saya percaya bahwa rencana Dia yang indah itu juga akan terjadi dalam setiap kehidupan kita semua yang ada di tempat ini. Amin. Nama saya Sandi, lebih tepatnya Sandi Bontaria. Papa saya Chinese, mama saya Manado. Saya sudah menikah, cuman sayangnya istri saya tidak bisa ikut. Anak saya 2, yang pertama itu perempuan, sedangkan yang bontot itu laki-laki. Yang perempuan berumur 7 tahun, sedangkan yang laki-laki berumur 3 tahun. Saya dulu ini termasuk nakal ya. Saya juga dulu pernah pakai narkoba dan segala macam. Ya daerah-daerah sini memang udah kawasan kita main ya kalau dulu-dulu gitu ya. Makanya waktu pas dibilang di Lokersari 88 gitu ya, wah ada gereja di situ. Wah saya yakin ini pasti isinya orang-orang super ini. Isinya dia pasti orang-orang super. Dan tahun 2002 ketika saya lagi nakal-nakalnya, orang tua saya akhirnya kirim saya ke luar negeri untuk bekerja. Tahun 2002 waktu itu pas lagi Piala Dunia di Korea sama Jepang, saya dikirim ke Korea Selatan untuk bekerja. Saya bekerja di sana menjadi buruh pabrik. Papa saya punya pabrik, tapi mungkin karena papa saya udah nggak tahu bagaimana menghadapi saya, dikirimlah. Ada ide kenal-kenal. Waktu itu orang lebih sering dengarnya itu ke Jepang sama ke Amerika. Tapi pada tahun 2002 itu memang lagi baru-baru masuk ke Korea Selatan. Maka saya pergi ke sana. Kebetulan teman-teman saya juga ada beberapa yang pergi ke sana. Akhirnya pergi ke sana. Nah, di sana itu saya belajar banyak. Tuhan tangkap saya. Walaupun sebelumnya saya pernah ke gereja. Mama saya Manado, tapi sebenarnya jarang saya ke gereja. Tapi pernah dengarlah tentang Tuhan Yesus. Papa saya masih muda, sampai sekarang masih muda. Waktu saya dikirim ke sana, ke Korea Selatan, saya bekerja. Lalu di sana saya ada gereja Indonesia. Nah di sana akhirnya saya ketemu dengan satu gereja namanya FCF. Di situ saya pertama kali beribadah. Sebelumnya sebelum di Korea Selatan saya sempat beribadah di GBI Naviara yang ada di Tanjung Duren. Nah saya waktu pulang dari Korea Selatan itu ternyata Tuhan punya panggilan buat saya. Dia minta saya untuk menjadi hamba Tuhan. Saya masih ingat sekali waktu pertama kali ditawarkan, waktu itu salah satu pastor dari FCF itu bilang, saya merasakan bahwa kamu ini ada panggilan jadi hamba Tuhan. Saya nggak terlalu menganggap dengan serius. Dan ketika waktu pulang ke Jakarta itu, saya benar-benar ditawarkan sekolah kita. Nah saya nggak punya background, keluarga saya itu Chinese, nggak ada background hamba Tuhan, tidak ada. Mama saya ada, saudara-saudara kan orang Manado ya. Tapi karena papa saya, mama saya itu sudah bercerai waktu saya umur 3 tahun. Jadi saya udah jarang ketemu dengan mama saya tinggal sama papa saya. Jadi waktu pas dibilang kamu nih dipanggil untuk jadi hamba Tuhan,
waktu itu di dalam hati, nggak langsung sih, di dalam hati. Saya bicara, saya tolak dalam nama Tuhan Yesus. Jadi ada panggilan menjadi hamba Tuhan, tapi saya tolak karena saya takut. Karena kami mikirnya begini, jadi hamba Tuhan, hidup mau makan apa? Karena waktu itu kepikirannya jadi hamba Tuhan tuh, wah hidupnya sengsara dan segala macam gitu kan. Tapi pada waktu itu saya ingat sekali, saya waktu ditawarkan menjadi hamba Tuhan, saya bilang, saya pikirkan dulu deh. Saya pergi ke satu tempat makan roti panggang. Saya makan di situ. Waktu saya makan, saya berbicara sama Tuhan di dalam hati saya. Saya ngomong begini, Tuhan, waktu itu saya belum nikah. Kalau saya jadi hamba Tuhan, saya itu makan apa? Kita pikir hitung-hitungan lah ya. Kalau kita jadi hamba Tuhan, kita mau punya rumah di mana? Kita mau punya income seberapa? Saya kalau mau nikah, biayanya bagaimana? Nanti kalau Anda kata misalnya saya punya istri, biaya kosmetiknya bagaimana? Masa pakai tepung? Saya pikir rasional ya. Saya pikir semua orang nggak tahu ya. Saya pikir itu normal gitu kan. Tapi ada satu kalimat yang Tuhan hembuskan di pikiran saya. Dia berkata begini, kau pikir aku nggak mampu? Kau pikir aku nggak sanggup membiayai kamu? Wah, langsung saya rasakan damai sejahtera. Baru kali itu saya rasakan roti panggang terenak dalam hidup saya. Akhirnya saya memutuskan untuk masuk sekolah teologi di Tangerang, di HITS. Dan tahun 2007 saya diutus menggembalakan satu gereja di Cina. Anak saya yang pertama lahir di Cina, tapi dia bukan KW, asli orang Indonesia. Istri saya orang Kalimantan, ketemu waktu saya kerja di Korea. Pulang, terpisah, saya melayani dulu sendiri. Lalu setelah itu 2009 baru kami menikah. Saya bawa dia ke Xiamen, saya bawa dia ke Cina untuk bersama-sama melayani di sana. Akhirnya kemarin 2013 saya kembali ke Indonesia, dan Tuhan taruh di hati saya. Memang dari awal sebenarnya Tuhan taruh hati saya itu Indonesia. Saya cuma sempat berpikir, kalau misalnya saya ikut, saya punya kesempatan ingin melayani di Jepang. Tapi ternyata Tuhan kirimnya ke Cina. Nah, Roma 8:28 mengatakan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, dalam segala apapun untuk mendatangkan kebaikan. Dan saya percaya pengalaman yang Tuhan berikan kepada kita semua itu pasti mendatangkan kebaikan buat saya. Kita amin. Akhirnya saya pulang kemarin 2013. Nah, ini kesaksian yang ternyata banyak orang yang mengalami, bukan saya sendiri, ternyata banyak. Saya merasakan bagaimana tertekannya jadi orang Kristen, walaupun tiap hari, setiap minggu saya memimpin ibadah. Setiap minggu saya pimpin ibadah, setiap minggu saya berkhotbah, menceritakan bagaimana aturan-aturan yang harus jemaat lakukan untuk supaya Tuhan mengasihi Anda. Cuman terkadang orang nggak tahu aja. Pada saat kita bicara begitu keren di atas mimbar, kita sendiri pun bertanya-tanya, bisakah saya melakukan itu? Bisa tidak? Tapi karena memang topeng ini sudah terlalu lama dipakai, kalau ngomong tuh pede aja. Nah, satu kali waktu saya pulang, ada seorang kawan, dia ngomong saya begini. Banyak tuh ya pendeta-pendeta tuh ngomong besar. Kelihatannya kalau pelayanan tuh hebat aja. Padahal kalau pulang, dia bingung biaya istrinya gimana, biaya anaknya gimana. Jadi kebanyakan ngomong besar. Dia nggak ngomong ke saya, maksudnya dia nggak ngomongin saya, tapi saya langsung jelek gitu. Kesannya kayaknya kalau saya ngomong itu kayak wah, perasaan kayaknya saya paling dekat sama Tuhan gitu loh. Padahal kok hidup saya berantakan. Saya memikirkan itu nyangkut di kepala saya gitu kan. Dan ternyata Tuhan punya rencana indah buat saya. Dipertemukan dengan seseorang, kawan lama, lalu ngajak ke gereja, lalu mengenal tentang yang namanya pengajaran kasih karunia. Dan saya tahu, waktu saya bertobat itu karena kasih karunia. Tapi kenapa waktu menghidupinya saya harus susah untuk mendapatkan kasih karunia? Padahal kasih karunia itu definisinya adalah sesuatu yang tidak engkau layak dapatkan, tapi engkau dapatkan. Tidak
Tidak ada satu usaha pun yang bisa kau lakukan untuk mendapatkan itu. Itu diberikan dengan cuma-cuma. Tapi kenapa saya harus berusaha? Dan ketika saya mendengar tentang kebenaran ini, hati saya dibebaskan, jiwa saya dilepaskan. Kebenaran itu telah memerdekakan hidup saya. Dan saya percaya itu adalah kerinduan Tuhan buat setiap orang percaya. Bukan masalah sukses, bukan masalah pangkat. Tuhan ingin Anda memiliki rasa aman di dalam Dia. Yang percaya katakan amin. Yes. Dan saya percaya sejak saat itu saya benar-benar menikmati anugerah Tuhan. Saya nggak peduli dengan pangkat, saya nggak peduli dengan posisi, saya nggak peduli dengan jabatan. Di salah satu gereja yang lama saya itu gereja cukup besar. Ngomong tahu, wah kalau saya datang, saya masih muda. Umur saya sekarang 36 tahun. Cuman orang suka menganggap saya itu umur 28 tahun. Masih muda banget ya. Tapi firman Tuhan mengatakan kalau kamu di dalam Tuhan, kau masa mudamu akan ditambah gitu. Jadi bukan semakin tua semakin muda gitu. Setiap kali ngantor, setiap kali ke gereja, semua orang bahkan bos-bos besar, pagi pastor. Cuman buat apa itu? Cuma sekedar panggilan, tapi saya pulang, aduh ini bayar listrik gimana ya? Sepertinya kita hebat ngomongin Tuhan, tapi kehidupan Tuhan tidak benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan benar-benar tidak ada dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita suka berpikir, saya suka berpikir bahwa kalau saya ingin mengalami kuasa Tuhan, saya harus melakukan sesuatu itu dulu. Cuman kadangnya, sesuatu yang saya katakan, yang saya suruh untuk jemaat lakukan, saya sendiri nggak bisa melakukannya. Nah pada hari ini dalam kesempatan seperti ini, mari ngobrol, kita bicara tentang tema yang cukup agak ini, share His love, bagikan kasih Tuhan. Ada kata kerja. Tapi saya tuh benar-benar di dalam hati saya waktu saya kenal Tuhan, saya kenal kasih karunia Tuhan. Banyak orang suka mengatakan, wah lu kenal kasih karunia Tuhan, lu membuat orang tuh jadi malas. Enggak tuh, enggak. Tidak ada yang namanya kenal kasih karunia Tuhan seakan-akan meremehkan kebaikan Tuhan. Tidak. Nah karena itu pada waktu ini izinkan saya cerita sedikit, berbagi dalam firman Tuhan buat setiap teman-teman di tempat ini. Amin. Kita boleh buka ayat ini. Share His love. Sejak saya tahu bahwa Yesus itu mati buat saya, sejak saya tahu bahwa anugerah Tuhan yang Dia sediakan buat saya itu tidak pernah habis, saya sedikit agak egois. Dikit-dikit yang saya lihat apa yang Tuhan berikan buat saya, dikit-dikit apa yang saya lihat yang Tuhan berikan sediakan buat saya. Tapi bukan berarti saya nggak peduli sama yang lain, karena saya tahu Tuhan punya rencana buat yang lain. Anda tidak bisa berbagi untuk apa yang Anda nggak punya dalam hidup Anda. Berarti jadi kalau Anda mau berbagi, itu harus ada dulu di dalam kehidupan Anda. Anda tidak bisa berbagi kalau Anda tidak punya. Nah, saya ingin menjelaskan tentang bagaimana rencana Tuhan supaya setiap kita ini boleh berbagi kasih-Nya Tuhan, tapi dengan dasar yang benar, dengan dasar yang Tuhan inginkan, bukan yang manusia inginkan, bukan cuma sekedar program, tapi sesuatu yang benar-benar dari keluar. Amin. Next, kita lihat ayatnya. Ada satu rencana besar yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Saya kasih gambaran bahwa salib merupakan satu tindakan bentuk dari kasih Tuhan buat setiap kita. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan melalui karyanya di kayu salib itu merupakan bukti bahwa Tuhan itu mengasihi Anda dan saya. Next, ada satu firman Tuhan berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Setiap orang. Jangan kamu lihat besar tulisannya kecil gitu. Melainkan beroleh hidup yang kekal, sebab Allah, ayat 17, memutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan
untuk menyelamatkan dunia. Jadi saya mau katakan, ayat ini pasti kita pernah dengar semua, tapi biar saya perjelas sekali lagi, ini saya sharing. Kadang-kadang saya suka mendengar kembali, kayak tadi Pak Rudi mengatakan, suka diingatkan, karena memang sebenarnya waktu kita punya Yesus, kita udah punya segalanya. Cuman memang kita perlu diingatkan terus. Kita perlu diingatkan kembali. Baca firman yang sama nggak apa-apa, itu diingatkan kembali supaya jiwa kita nggak pernah kosong. Kalau dikatakan bahwa begitu besar, dia ingin setiap orang yang percaya itu tidak binasa. Ayat 17, karena Yesus itu diutus bukan untuk menghakimi dunia. Karena pada dasarnya semua dunia itu sudah terhukum. Tapi mereka nggak bisa lepas dari hukum. Itu sebabnya Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari hukuman. Yang percaya katakan amin. Jadi Yesus itu datang memang untuk menyelamatkan kita, karena dia tahu kita tuh nggak mampu, kita tuh nggak bisa. Seberapa hebat kita berusaha untuk melakukan perintah-perintahnya akan selalu gagal. Seberapa besar kita berusaha untuk menyenangkan Tuhan akan selalu gagal. Kita bisa bangga hari ini, bagaimana besok? Bagaimana minggu depan? Ketika kita mencoba untuk mengasihi Tuhan, Minggu kita semangat, Senin mungkin masih ada lah api-apinya. Ya Selasa kalau udah mulai kerjaan gak beres, anak di rumah mulai ngaco, mulai. Nah, tapi ketika Tuhan Yesus mengasihi Anda dan saya, mau minggu ketemu minggu, gak akan pernah berkurang kasihnya. Amin. Tidak akan pernah berkurang. Nah saudara, ada satu cerita di dalam firman Tuhan yang saya bicara tentang berbagi kasih. Saya tuh senang dengan peristiwa ini, dan nggak tercatat cuma satu, ada beberapa. Nah saya mau ajak kita buka di dalam Markus yang ke-7. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Ayat 31 sampai 37. Markus 7. Markus yang ke-7. Kamu ngadengin saya, Liz. Ayat yang ke-31. Perikopnya itu berjudul Yesus menyembuhkan seorang tuli tidak bisa dengar. 31. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menghadap ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, Ephata. Artinya, terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Dan ini ada satu peristiwa di mana ketika Tuhan Yesus lagi roadshow ministrinya, ya kan, muter di bagian utara Israel. Lalu sampailah ke satu tempat yang bernama Dekapolis, artinya wilayah 10 kota. Jadi itu satu wilayah yang terdiri dari banyak 10 kota besar, dan di situ sebenarnya adalah daerah Gentiles, yaitu daerah orang non-Yahudi. Jadi ketika Yesus dipertemukan dengan orang yang tuli, itu adalah orang yang non-Yahudi. Nah, tahukah saudara bahwa sebenarnya dalam perjanjian lama, perjanjian Tuhan dengan umatnya itu eksklusif, hanya kepada orang Israel. Jadi sebenarnya orang non-Yahudi itu tidak berhak menerima kemurahan Tuhan berdasarkan perjanjian itu. Tetapi dalam perjanjian lama juga ditunjukkan
bahwa ada gambaran-gambaran di mana kasih Allah akan diberikan kepada semua bangsa. Dalam peristiwa-peristiwa seperti Lut, perempuan-perempuan yang bukan dari bangsa Israel ketika mereka percaya kepada Tuhan, itu adalah gambaran apa yang akan dilakukan Tuhan melalui Yesus. Membuka perjanjiannya itu bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi kepada semua bangsa-bangsa. Itu sebabnya kalau kita bisa ada di tempat ini, kita harusnya bersyukur, karena kita nggak pantas. Tapi karena kemurahan hati Allah melalui Yesus, kita sekarang bisa menerima kemurahan hati Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa, bukan karena mungkin ada orang Chinese pintar dagang, wah ini berpotensi nih, gua jadi umat gua. Enggak. Kita tidak pernah masuk hitungan. Mau orang apapun tidak pernah masuk hitungan di dalam Tuhan. Tetapi Tuhan mengasihi Anda tanpa syarat. Dia mengasihi Anda dan saya itu apa adanya, bukan karena ada apanya. Dia mengasihi saudara dan saya bukan karena kehebatan yang kita miliki, atau dia melihat potensi yang ada di dalam diri Anda. Tidak, dia mengasihi Anda karena Anda dan saya tidak pernah mampu untuk bisa mendekat kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan inisiatif memutus anaknya supaya dia bisa mendekatkan Anda dengan Tuhan. Amin. Inilah kabar baik, bahwa kita yang tadinya tidak masuk hitungan, tapi Tuhan inginkan kita masuk di dalam keluarga Allah. Kita menjadi anak-anak yang dicintainya, kita menjadi anak-anak yang disayanginya. Itu sebabnya kita patut bersyukur, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan Yesus baik. Nah saudara, dikatakan begini, next, di ayat yang pertama 31 tadi, sebelumnya, setelah itu, next. Nah, kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagal. Nah saya mau kasih tahu begini, sama seperti tadi Pak Tong ya, seperti saya. Mungkin saya tidak tahu yang lain. Kita itu seperti orang tuli yang dibawa sama orang lain datang kepada Yesus. Saya itu waktu pas nangkal pakai narkoba, teman-teman saya itu datang ke papa saya, bilang mau bawa saya ke retret. Kita ini bisa ada di tempat ini, kita ini bisa ditangkap Tuhan. Saya percaya kalau saudara bisa datang ke tempat ini, bisa mengenal Tuhan, dikenal, itu bukan karena kebetulan, karena Tuhan sudah taruh kerinduan di dalam hati setiap orang untuk membawa Anda untuk mengenal Dia. Amen. Jadi kita adalah memang sudah menjadi bagian dalam rencana Tuhan supaya Anda dan saya didekatkan kepada Dia. Orang membawa orang yang tuli. Jadi orang tuli itu nggak datang sendirian. Kenapa? Orang tuli pada waktu itu, orang yang tuli biasanya juga agak sulit berbicara. Dan pada waktu itu orang yang tuli itu adalah orang yang sangat kasihan, karena tidak ada metode penyembuhan buat mereka. Jadi kadang-kadang orang yang tuli itu dianggap seperti orang yang kusta juga, disingkirkan karena nggak tahu dia diapain, dikasih tahu nggak ngerti, diobatin juga nggak bisa. Tetapi ada orang-orang memang tidak disebut, tapi mungkin dia saudara, mungkin dia kawan, mungkin dia tetangga, kerabat, atau mungkin sahabat. Dia peduli dengan orang itu yang tuli itu. Kalau kita lihat bahwa Tuhan punya rencana melalui hidup orang untuk membawa Anda dan saya dekat kepada Dia. Dan kalau itu terjadi, itu bukan kebetulan, itu memang bagian dari rencana Tuhan. Mungkin Tuhan pernah ngomong secara Anda langsung, tapi kita nggak bisa mendengar. Kita nggak tulis secara jasmani, tapi kita tulis secara rohani. Kita nggak bisa mendengar kebaikan Tuhan. Kita tidak bisa mendengar kemurahan hati Tuhan. Kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah menyerah untuk Anda dan saya. Dia bisa pakai orang lain untuk menyampaikan bahwa kamu tuh berharga di mata Tuhan. Amin. Yang kedua saudara, kita lihat next. Dikatakan bahwa ketika orang itu didekatkan kepada Tuhan Yesus, gini, Yesus memisahkan dia dari orang banyak
sehingga mereka sendirian. Dan saya nggak tahu bagaimana opini Bapak Ibu dalam membaca ini, tapi opini saya dalam membaca ayat ini, saya melihatnya begini. Yesus tahu benar penderitaan orang tuli ini. Orang yang buta masih bisa mendengar tentang Yesus, tapi bagaimana dengan orang yang tuli? Ketika dibawa, banyak orang, Yesus bawa dia menyingkir. Nah, saya mau katakan begini, dari sudut pandang saya melihat begitu berharganya orang tuli itu di mata Tuhan. Dia take it personal, dia secara personal. Saudara, saya mau kasih tahu, kita dipanggil Tuhan bukan cuma sekedar ngumpul-ngumpul di gereja, tapi kalau kita bisa ada di gereja karena Tuhan ingin mengubah kehidupan Anda secara pribadi. Kita tidak cuma sekedar bersuka cita karena secara berkelompok kita begitu berbahagia, bersuka cita. Tapi seperti yang saya katakan, waktu Anda pulang, Anda bingung dengan setiap permasalahan dalam hidup Anda. Kok saya nggak merasakan Tuhan ya? Saya mau kasih tahu kabar baiknya. No, Tuhan akan membawa Anda secara pribadi untuk Anda disembuhkan. Seperti contoh ketika Zakheus naik pohon untuk melihat Tuhan Yesus. Dia kecil, nggak bisa lihat. Dia manjat pohon, dia mau lihat. Dia dengar Yesus akan datang. Yesus akan memasuki kota itu. Semua orang nggak memperhitungkan Zakheus, tapi Yesus mengetahui keberadaan Zakheus. Zakheus, aku harus nginep di rumahmu. Take it personal. Saudara, tahu nggak pada malam hari saya berkatakan, Yesus mau datang ke rumahmu. Dia pengen mengubah kehidupan di rumahmu. Segala yang suram dibikin terang, segala yang susah dibikin menjadi sukacita. Segala permasalahan yang Anda tidak bisa selesaikan, Yesuslah menjadi jawabannya. Amin. Saya mau katakan, bukan berarti kita ini yang tahu firman Tuhan itu bebas kebal dalam masalah itu. Enggak, sama. Tapi saya percaya bahwa Yesus begitu peduli dalam kehidupan saya. Seperti yang saya katakan, yang normal-normal aja. Saya punya anak, bagaimana saya mesti ngurus anak saya? Saya punya istri, sulit untuk mengerti istri. Memang si itu juga mengatakan istri adalah makhluk yang paling sulit dimengerti. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, Dia mau untuk memberikan pertolongan di dalam kehidupan pribadi saya. Dan Dia mau datang ke dalam kehidupan pribadi Anda, dalam karir Anda, dalam pekerjaan Anda, dalam bisnis Anda, dalam apapun yang Anda lakukan secara pribadi. Tuhan mau melakukan pekerjaan yang ajaib di dalam kehidupan Anda. Yang percaya katakan amin. Itu yang Tuhan rencanakan. Itu opini saya yang pertama, yang saya anggap bahwa ketika Tuhan membawa mereka sendiri. Benar, Dia peduli semua orang, tapi waktu pas Dia berurusan dengan pribadi, Dia menyukai bahwa saya senang kalau hidupmu itu bergembira. Saya senang setiap permasalahanmu diselesaikan oleh Tuhan. Saya senang ketika setiap ada problem engkau berseru kepadaku. Enggak cuma ngumpul-ngumpul, tapi benar-benar hidupmu diberkati, dimerdekakan. Dan yang kedua, saudara, begini, setelah Yesus membawa orang ini sendirian, lalu Yesus menyentuh kedua telinganya dengan tangannya, lalu Dia meludah, lalu menyentuh mulutnya. Setelah itu Dia menghadap ke langit, Dia berkata, Ephata, artinya terbuka. Pada saat itu Alkitab mencatat Dia langsung terbuka. Pada saat itu Dia langsung mendengar. Nah, saya melihat begini, ada satu hal yang saya perhatikan. Kenapa Tuhan jauhkan itu? Begini, saudara, terkadang manusia itu, apalagi roh-roh agamawi itu suka mencari metode, suka mencari cara. Kalau dia lihat Yesus lakukan apa, orang itu langsung suka ikut-ikutan. Oh, harus begini caranya supaya bisa sembuh. Saya mau kasih tahu, kalau orang sudah fokusnya kepada metode, kepada cara, orang itu jadi sok-sok, jadi kayak dokter gitu loh. Jadi kayak sok-sok diagnosis gitu loh. Coba kamu kesini. Kamu punya problem apa? Saya ini kenapa ya? Anak saya ini kok begitu aja, Pak. Coba saya lihat. Kamu udah dilepasin belum ya, dok?
ada kutuk apa nggak yang belum di ini? Kamu ada melakukan dosa apa nggak ya Sabtu kemarin? Jadi sosok diagnosis gitu. Kalau orang berpusat kepada metode dan cara, maka dia akan menjadi sok paling tahu. Padahal sesungguhnya apapun masalahnya, apapun metodenya, kalau dibawanya ke Yesus, sembuh. Kita nggak perlu pusing caranya bagaimana, kita nggak perlu tahu, tapi kita perlu tahu pasti di dalam Yesus akan ada selalu pemulihan. Di dalam Yesus akan ada selalu mukjizat. Di dalam Yesus akan ada selalu jawaban. Yang percaya katakan amin. Kiri katakan kiri kanan. Malam ini engkau mendengarkan kabar baik. Nah saudara, saya percaya metode bukan hal yang harus kita pusatkan, tapi pribadi Yesus yang harus kita pusatkan. Yang harus kita fokuskan di dalam setiap kehidupan kita adalah bagaimana pribadi Yesus yang begitu mengasihi Anda dan saya. Dia punya banyak cara. Dia punya banyak cara. Anda tidak perlu pusing. Saudara, sama seperti ketika orang buta yang dari lahir, Yesus dan murid-muridnya bertemu. Apa yang ada dalam pikiran mereka? Kalau orang berfokus kepada metode dan cara, mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, kira-kira dia dosa apa ya? Atau mungkin bukan dia, tapi orang tuanya. Saya mau kasih tahu, manusia selalu berpikir seperti itu. Tetapi di mata Tuhan beda. Apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda, Tuhan hanya melihat bahwa pekerjaan Allah akan dinyatakan dalam kehidupan Anda. Apapun masalah yang Anda hadapi, Tuhan melihat, bukan karena Anda hebat, tapi Tuhan melihat dengan kasih. Pekerjaan Allah akan dinyatakan di dalam kehidupan Anda. Anda mungkin bingung, tapi bagaimana Tuhan? Tapi bagaimana caranya? Lihat orang sini melakukan ini, ikut-ikutan. Lihat orang sana melakukan itu, ikut-ikutan. Tidak perlu. Selama Tuhan yang memegang kendalian hidup Anda, hidupmu akan dijamin bahwa segala jawabannya ada di dalam Yesus. Amin. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal yang ketiga dikatakan begini. Next. Hal ketiga, dia katakan setelah mereka orang Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu, Yesus berpesan kepada orang tuli itu. Setelah dia sembuh, dia mau begini, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Dan orang-orang banyak di sana itu melihat bahwa mukjizat telah terjadi. Orang yang tuli dan gagap itu, yang bisu itu disembuhkan. Mereka heboh. Nah saudara bisa bayangkan gak sih, ada sedikit ketidakadilan dari versi lucunya gitu maksudnya. Orang bisu udah lama, ketika disembuhkan Tuhan bilang jangan kasih tahu ya. Lu gimana caranya? Bertahun-tahun gak pernah ngomong, begitu bisa ngomong, jangan ngomong-ngomong ya. Itu yang saya maksud. Nah saya bukan pakar teologi lah, saya nggak ngerti. Cuman ada satu pengertian yang Tuhan bukakan buat saya begini. Pada kejadian sebelum ini kan di Dekapolis, ada kejadian sebelumnya di mana ketika Tuhan menyembuhkan orang yang kerasukan, lalu sembuh. Di situ Tuhan bilang, pulanglah, beritakanlah kepada keluargamu, orang-orang kerabatmu, bahwa apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupanmu. Tapi ternyata itu membawa dampak yang luar biasa. Dia ngomong satu Dekapolis itu dengar nama Yesus, semua cari Yesus. Nah di situ Tuhan ingatkan. Jadi kejadian ketika Tuhan bilang jangan ceritakan, itu bukan ini doang. Ada beberapa kali setelah kejadian ini dicatat dalam Injil. Ketika menyembuhkan orang buta, ketika ada pewahyuan, murid-murid melihat dengan Elia dan Musa, dikatakan jangan ceritakan. Kan bingung. Suatu kali ada seorang, waktu saya melayani di satu tempat, orang itu berkata, ngapain cerita mukjizat? Orang itu dilarang kok. Lu dia nggak ngerti. Mesti baca firman Tuhan. Itu karena belum waktunya. Matius 17 ayat 9 mengatakan bahwa sebelum anak manusia ditinggikan, dibangkitkan, maka belum waktunya untuk diceritakan. Orang bisu disembuhkan, bawel, pengen ngomong, tapi nggak boleh ngomong, nggak boleh ngomong.
Nah, saya nggak tahu seberapa tinggi nih ilmu saya dalam teologi ya. Tapi saya cuma tahu satu hal. Kalau seorang yang bisu disembuhkan, udah pasti, waduh, terus kalau hidupmu yang berantakan dipulihkan Tuhan, saya yakin dan percaya Anda tidak akan pernah berhenti ngomongin kebaikan Tuhan. Amin tidak? Amin. Mau dilarang, mau diapa, hati ini nggak bisa berbohong. Dorongan di dalam hati ini tidak bisa terbendung. Bukan karena program untuk menceritakan kebaikan Tuhan, karena ada dorongan dalam diri Anda, karena Anda sudah mengalami kasih Yesus. Itu sebabnya Anda membagikan. Amin. Amin. Saya mau kasih tahu, kalau seandainya orang tuli itu adalah kita, saya mau kasih tahu, orang tuli yang dianggap tidak siapa-siapa dianggap penting sama Tuhan. Orang tuli yang tidak diperhitungkan diperhitungkan sama Tuhan. Orang tuli yang tadinya nggak bisa melakukan apa dan tidak bisa memberikan peranan apa-apa, saya mau kasih tahu, pada waktu itu orang banyak termasuk orang tuli menceritakan tentang Yesus di mana-mana. Saya mau kasih tahu saudara, Anda dan saya ditentukan Tuhan untuk menceritakan kebesaran kasih Tuhan kepada semua orang yang percaya. Engkau akan melihat, bukan karena syarat. Kalau Anda lakukan itu, Anda akan dikasih Tuhan, bukan. Bulan Juli adalah dimana istri saya ulang tahun. Di bulan yang sama, anak saya juga ulang tahun yang pertama. Yang perempuan, anak saya perempuan, yang pertama ini, dia tanggal 15, sedangkan istri saya tanggal 7. Nah, kami sangat mengasihi anak kami. Pada tanggal istri saya ulang tahun tanggal 7, ternyata anak saya itu bikin dekorasi. Dia bikin dekorasi mengucapkan selamat ulang tahun mama. Saya pikir kita nggak pernah suruh dia, kita nggak pernah perintahkan dia, kita juga nggak pernah ngancam dia. Tapi itu muncul dari hatinya untuk melakukan buat mamanya. Kita nggak pernah bilang, kalau kamu nggak lakukan ini, kita nggak bayar uang sekolah kamu ya. No, setiap orang tua pasti tahu, apapun anaknya itu, dia sudah memikirkan yang terbaik sebelum anaknya itu bisa melakukan apapun. Bahkan saya punya papa juga sama. Makanya saya sangat sedikit, bukan sedikit, papa saya itu cukup mengasihi saya, dan dia tunjukkan bagaimana dia mengasihi. Namanya bapak mengasihi anak, itu pasti luar biasa. Apalagi bapak kita yang di surga. Kalau manusia aja yang terbatas bisa luar biasa, apalagi bapak kita yang di surga. Amin. Dan saya percaya saudara-saudara bahwa Tuhan ketika dia mengasihi kita dengan sangat luar biasa, terdorong buat setiap kita untuk cerita, untuk mengajak, untuk berbagi, bukan karena syarat supaya engkau dikasih, tapi karena dorongan di dalam diri Anda yang tidak tahan untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Amin. Nah, saya saat ini Tuhan izinkan saya untuk bisnis. Setelah pulang dari Indonesia, saya meninggalkan pengembalaan. Waktu saya balik ke Indonesia, saya sempat sempat jadi gembala di urusan untuk anak muda youth di gereja yang ada di Semanggi. Tapi setelah tahun ini, Tuhan izinkan saya untuk berbisnis. Padahal waktu itu ketika saya diajak berbisnis, di dalam hati saya juga berkata begini, aduh Tuhan, saya kan hamba Tuhan. Wah, kalau aliran mama saya itu Pentakosta, wah, kalau jadi dari hamba Tuhan jadi pebisnis, wah itu dibilang murtad itu. Saya pun begitu bergumul. Tuhan, saya ini menjadi hamba Tuhan. Saya pengen fokus itu melayani Tuhan. Wah, pokoknya rohani banget deh. Tapi Tuhan izinkan saya untuk berbisnis, dan Dia taruh damai sejahtera di dalam diri saya. Nah, tapi waktu ternyata saya berbisnis, Tuhan punya rencana beda. Saya ketemu dengan kawan-kawan dari teman-teman yang berbisnis. Mereka support
untuk melakukan pelayanan ke daerah-daerah. Saudara, saat ini ketika kami bisa melayani di daerah, Tuhan izinkan semua disediakan. Dan saya nggak mau cerita banyak. Saya sengaja nggak panjang foto lah, karena di sini bukan tentang manusia, di sini tentang Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya satu hal, Dia peduli dalam kehidupan Anda, Dia peduli dalam setiap aspek kehidupan Anda. Apa yang menjadi kendala Anda, apa yang menjadi kekurangan Anda, Tuhan itu take it personal. Dia itu pengen benar-benar, dia nggak aduh sorry ya gue sibuk ngurusin lo, enggak. Dia benar-benar menganggap persoalan Anda itu dengan sungguh-sungguh. Nah, hari-hari ini masih banyak orang-orang yang tuli rohaninya. Mereka nggak perlu hamba Tuhan untuk menunjukkan betapa parahnya mereka. Mereka tidak perlu pembicara untuk menunjukkan betapa berdosanya mereka. Yang mereka perlukan adalah pembicara yang membawa kabar baik tentang kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Amin. Dan pada hari ini, malam hari ini, saya mau katakan sesuatu, bahwa Tuhan punya rencana indah dalam kehidupan Anda. Saya tutup begini, saudara. Kalau tadi ketika Tuhan berdoa dikatakan Efata, terbukalah. Lalu Tuhan bilang jangan ceritakan dulu. Karena apa? Karena belum selesai. Jadi pada waktu itu orang yang tuli dan orang yang bisu itu mereka mengalami kemurahan hati Tuhan, mukjizat Tuhan hanya sebatas kesembuhan. Tapi cerita tentang karya Kristus di atas kayu salib belum terjadi. Hari ini itu sudah terjadi. Jadi kalau ada yang sakit, saya percaya satu hal, Anda tidak perlu didoakan. Anda tidak perlu didoakan. Kalau pada waktu itu Anda berharap, pada waktu itu mengalami pertolongan Tuhan, berharap, berdoa, terbukalah Tuhan pintu-pintu kemurahan Tuhan. Saya mau kasih tahu, frasa itu sudah diganti, bukan kata terbuka. Yang harus kita dengar, yang harus kita ucapkan adalah it is finished. Artinya segala pekerjaan Tuhan, karyanya yang sempurna sudah selesai. Bila kiri kanan, engkau sudah sembuh, engkau sudah diberkati, engkau sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Anda sudah menerima, Anda dan saya sudah menerima. Itu sebabnya dalam setiap permasalahan yang Anda hadapkan, tidak perlu mencari hamba untuk didoakan. Anda hanya perlu merenungkan diri dan berkata, it is finished. Pekerjaan Kristus sudah selesai dan saya siap untuk menerimanya. Amin. Nah, saya mau katakan, saudara, saya tahu pergumulan orang-orang, bagaimana keluarga menjadi satu sasaran yang empuk, yang iblis serang, ya, yang iblis suka pakai, hancurkan di dalam kehidupan orang percaya, kehidupan suami istri, kehidupan anak dan bapak dan anak. Tapi hari ini kembali lagi di tempat ini kita diingatkan bahwa sudah selesai. Sudah selesai. Katakan kiri kanan, sudah selesai. Pekerjaan karya Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Mari saudara, satu ayat terakhir dikatakan begini, saudara. Lihat, orang-orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu, dia melihat. Next, kalimat terakhir, ayat terakhir, terus ayat terakhir 30 saja. Mereka takjub. Kenapa begitu ada dorongan yang besar memberitakan Yesus di mana-mana? Karena mereka takjub dan tercengang dan berkata, Yesus menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dibuat mendengar, yang bisu dibuat berkata-kata. Dia, everything he does is wonderful. Saudara, bukan metode, bukan cara. Yang perlu kita ingat adalah perkataan firman Tuhan. Di atas kayu salib dia berkata, it is finished. Setiap perkataan itu diucapkan oleh kita. Engkau menerima kemurahan hati Tuhan, kuasa Tuhan, pemulihan terjadi. Kalaupun Anda belum lihat, itu bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Tapi itu terjadi di dalam kehidupan Anda. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Bapak, pada malam hari ini kami bersyukur untuk setiap kemurahan hati-Mu yang Engkau nyatakan melalui pribadi Yesus. Sungguh kami bersuka cita, karena kalau kami terus berusaha untuk layak di hadapan-Mu, kami nggak pernah bisa. Tapi bersyukur karena Yesus begitu mengasihi kami dan Dia mau memberikan dirinya menjadi korban, menjadi tebusan atas segala kesalahan-kesalahan kami, sehingga kami yang percaya dilayakkan, dibenarkan, disucikan, sehingga kami boleh menerima anugerah daripada Tuhan. Setiap kehidupan kami dari awal hingga sampai akhirnya Engkau pulihkan, apa yang Engkau panggil kami, Engkau tidak pernah berhenti melakukan pekerjaan yang dahsyat. Sebelum kami berbagi mengenai kasih-Mu, Tuhan itu ingin memastikan bahwa Engkau terlebih dahulu dipenuhi, Engkau terlebih dahulu dipulihkan, Engkau terlebih dahulu diberkati, Engkau terlebih dahulu melihat kasih Tuhan dan pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Dan pada saat Engkau mengalaminya, hatimu akan sangat penuh dengan dorongan untuk menceritakan kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa. Bapak, hamba berdoa buat setiap kami pada malam hari ini dengan iman menerima segala kemurahan Tuhan di dalam area kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, hubungan kami suami istri, hubungan kami bapak dan anak. Engkau yang memulihkan segala sesuatu, Engkau yang memberikan jawaban, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan damai sejahtera dan sukacita buat setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Wow, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan tayangan komunitas Ngopi ini, ngobrolin Papi Surgawi, karena kami tahu setiap berita kabar baik itu pasti akan memerdekakan setiap yang mendengar. Karena Tuhan begitu mencintai Anda dan saya tanpa syarat dan menerima kita, mengubah hidup kita. Terima kasih ya, jadi berkat buat Anda dan semua. Oke teman-teman, tolong ya subscribe logo di bawah ini supaya komunitas Ngopi semakin maju dalam memberitakan kabar baik. Thank you. God bless.